Halo, ya kita absen dulu ya. Wah, udah lumayan nih, udah berapa orang yang masuk. Halo, halo. Halo Kak Paulus. Halo. Aubrey-nya udah nongol. Oke. Kak Budi, Kak Joel. Wah, siapa lagi nih? Halo Hai, Aubrey. hai Afi. Hai. Apa kabar? Baik, baik. Kumaha damang? Gampang baik. Ya, teman-teman, hari ini kita mau ngobrol ya sama teman-teman kita yang profesinya musisi. Oh, Yeah. salah satunya Aubrey. Biasanya kan mungkin yang paling kelihatan kalau musisi Kak Abi ya, Kak Abi Manyu, Hmm. Marcel, terus siapa lagi tuh? Siapa Cindy itu? Dodo, Bernadette gitu Dodo. ya. Dodo Cinnamon. Dodo Hmm. Cinnamon sama Bona ya, dua-duanya juga alumni Ya, kita. Nah, sekarang kita mau ngobrol yang biasanya nggak kelihatan nggak kalau kelihatan nggak kita. diperhatiin jelas. Iya. Kecuali merhatiin gitu ya kalau lagi ada orkestra, ah itu ada temen gue tuh gitu ya. Baru kelihatan ya lu dicari. Baru kelihatan Iya. kalau dicari, betul Kalau nggak betul. nggak kelihatan. Oke, yuk kita mau ngobrol sama Hmm. Aubrey Victoria Pratama, betul ya Bre ya? Yes. Betul. Sok ngobrol heula atuh. Ya Hai ngobrol Evi. naon. Wah, tah Evi deui eta keponakan urang. Oh. Tuh ada James. Wih, seru nih. Ada James yang kemarin ini yang ikutan nyanyi. Ya, Bre, coba Ah, cerita dulu Aduh, Aubrey teh angkatan berapa gitu. Terus aduh. sekarang sebelum corona kegiatannya apa sih gitu kan? Tadi udah ada bocoran kalau mau ngeliat Aubrey mesti lihat orkestra terus disidik-sidik mananya Aubrey gitu tah. Kecil saya mah nggak teka tingali. Sekali kali. Sok Bre, cerita Bre. Ah, sip. Halo, saya Aubrey. Biasa dipanggil Aubrey deh. Namanya kepanjangan lah. Hmm. Angkatan 2001. Mm-mm. Angkatan 2001. Sebelum corona ini kegiatannya main di orkestra. Mm-mm. Mostly beberapa orkestra di Jakarta, baik orkes klasik maupun orkes pop. Mm. Gitu. Selain selain main orkestra, main orkestra main trompet ya. For your information. Oh. Kalau ada yang mungkin banyak yang belum tahu gitu kan. Trompet kalau Iya. dicari itu udah adanya di pojok belakang gitu, susah lah carinya. Udah kecil banget gitu kan. Iya. Selain main trompet, banyak aransemen juga untuk beberapa orkestra juga. Ya ngeband juga beberapa. Terus selain itu aku bikin desain juga. Kebetulan Oh. Mm-mm. lulusan Was. arsitek, jadi ngerjain tapi desainnya lebih ke desain akustik. Jadi balik lagi masih nyambung sama musik-musik lagi nih. Gitu. Jadi Oh. akustik studio atau ya apapun lah, ya kan? Misalnya di rumah mau pasang home theater, pokoknya yang butuh akustik gitu Mm. ruangannya. Nah, itu aku ngerjain yang gitu juga. Kayaknya Begitu. langsung ini nih, langsung kupingnya Hah? twing twing gitu. Betul itu ya. Bikin home theater di rumah. Kalau Tuh, ada yang minta banyak boleh bapak, loh. banyak kakak-kakak tuh yang ini yang nongol tuh. Kak, kalau mau bikin home theater bisa ke Aubrey ya desainnya. Yeah. Adik-adik Bisa, juga kalau bisa. yang di rumahnya apa punya anak yang mungkin main drum, ya kan butuh Nah, itu ini ya. perlu tuh. Hmm, Perlu supaya nggak ganggu gitu kan, nggak ganggu tetangga. iya, betul. Bisa ya nanti ya tinggal PM aja ya Bisa, soal gampang itu. urusan itunya Hmm, rupiahnya. ya Terus belakangan ini lagi sibuk apa nih? Sudah corona jadinya, Bre? ya corona sebetulnya hampir semua kegiatan, terutama entertainment, musik berhenti nih gitu. Jadi sekarang lebih banyak kayak ini terpanggil nih sama Evi ini nih dicemplungin gitu ya, Dicemplungin, aduh. dicemplungin kita ya ngumpulin teman-teman dari ya ikatan alumni top ini dari berbagai Mm-mm. angkatan ya kita mau bikin virtual konser begitu. Oh, bisa Tayangnya cerita kapan sedikit? ditunggu aja. Nah, oh,
Rahasia. Ups. Rahasia saya. Nah, tadi kan katanya Aubrey main trompet ya, Cing, atau sedikit Apa? dikasih ini performance gitu buat kita. Oh gitu ya. Iya, Sekedapnya, sekedap. sok mangga. Ini berhubung udah jam segini aku pakai mute aja ya. Takut Oh ganggu iya, tetangga benar-benar. nih. Kemarin Udah bilangnya ya. karena bisa 5 rumah kedengeran ya. Makanya gimana coba? 5 rumah dari sini gitu kan. Ups. Ups gitu. Pakai mute agak Heeh, lumayan lah ya. heeh. Boleh, boleh. Cukup? Cukup. Wih, keren banget lah udah. Bersih. Kebayang dulu, dulu soalnya saya pernah belajar klarinet, tuh pernah nyoba juga trombon. Aduh, nggak berebet. Kebayang niupnya berat, teh dan Berat ya. leutik teh. Heeh. Lumayan, Ngerasain saya lumayan. pokoknya mah salut sama yang main trompet. Aduh, engap. Lumayan, lumayan. Dulu ikutan BBC ya, Aubrey ya. Dulu ikut di BC. Betul. Berapa tahun tuh dari kelas berapa ikutan BBC? Dari SMP. Dari Oh, SMP awal itu masuk top divisi, tapi bukan main trompet ya. Awalnya main hmm, perkusi dulu, jadi main cymbals, habis gitu tahun-tahun berikutnya main snare drum. Nah di SMA hmm. akhir lah baru mulai main trompet tuh, Kenapa bisa gitu. pindah? Bosan. Enggak sih, bukan bosan lah. Pengen, ya pengen aja gitu belajar yang baru kan. Hmm, Enggak, jadi enggak, apa sih, enggak agak terputus barusan ya. heeh. Agak Ada apa teh? tadi, Agak kumaha? Ada. agak hilang, Udah, sinyalnya hilang. udah ada lagi. Beda lagi ya. Gitu. Ya baru baru belajar trompet sih akhir-akhir SMA ya. Kenapa milihnya trompet kan banyak anak tiup teh. Semua dicobain sih. Dari trompet sampai tuba Oh, itu dicobain, tapi nggak tahu ya. Kayaknya dari semua paling paling suka tuh ke trompet. Jadi akhirnya milih trompet. Begitu. kayak cari soulmate lah ya, belahan Kayaknya jiwa. sih gitu. Cie. Soalnya kayaknya yang bertahan trompet ya akhirnya. Yang bertahan itu. Betul. Walaupun bisa piano juga kan. Bisa. Ngomong-ngomong kemarin ada proyek apa sama sama Iatop? Eh, Katanya dengar-dengar ada rahasia, proyek sama Iatop. rahasia. Rahasia. Jadi ya itu tadi Aduh. kan virtual virtual ya rencananya kita bikin virtual concert kan. Semua Mm-mm. sih proses udah sudah untuk audio udah beres. Tinggal kita lagi Oh. tunggu video nih, ya kan? Dengar-dengar sih katanya nih mau Mm-mm. rilisnya kan akhir bulan nih, akhir bulan 31 Agustus nih. Kita tunggu aja. Iya. Iya. Ditunggulah karyanya Aubrey berarti ya. Sip. Iya, Siap, betul. siap. Siap. Glenn udah ada ya? Glenn udah ada kayaknya. Mm-mm. Ntar. Bentar lagi lah, 3 menit lagi Aha. bisa. Cie. Kemarin ada ini nggak kesan-pesannya gitu selama ngerjain virtual concert ini sama teman-teman alumni? Kan nggak semuanya kenal ya, berarti ada yang belum kenal Mm-mm. juga. Seru Nah sih, iya, ya kita Glenn udah kan. dadah. Oh, udah. Seru Mm-mm. soalnya Oke, kan Glenn, bentar dari lagi. angkatan berapa ya? Dari 80-an kan berarti kan tuh. Ada dari Mm-mm. 80 86 apa berapa gitu, ada Ada Pak 88, terus Irianto juga kan? ada angkatan 90 sekian, ada angkatan wah, rame kan sampai yang paling muda itu yang 2020 berarti baru lulus banget tuh. Mm-mm. Baru lulus kemarin tuh ada yang join juga. Seru sih, seru banget. Berarti Jadi pengalaman baru ya, berarti. Kan ya biasanya sama yang levelnya Twilight gitu ya. Boleh disebutin nggak sih? Ups. nggak usah.
Bising temenang. Tak eta man Aduh. gitu. Iya. Terus bisa jadi arranger gimana caranya tuh kan dari main simbal, main trompet jadi bisa jadi arranger. Gimana ya? Sebenarnya dari SMA awal atau malah SMP ya. Sebenarnya udah sering tuh bikin-bikin buat apa? Waktu itu top divisi bikin aransemen kecil-kecil cuman untuk brass atau untuk perkusi udah mulai dari di situ sih. Gitu ya. Hmm. Terus udah semakin kesini karena udah mulai main di orkes dan lain-lain ya semakin berkembang gitu. Jadi akhirnya belakangan ya ngaransemen untuk orkestra gitu. Uh, Kebayang tuh bikin bikin aransemen buat satu alat, dua alat aja udah mumet. Di satu Udah orkestra. ruwet ya? Eh, Cukup jadi player aja kayaknya. Kayak gitu ya. Evi, Tuh, Pak Ir Evi udah pernah dadah-dadah. Oh iya. Uh, Halo Pak Ir. Pak Ir. Nggak Jadi sempet kalau ada, diajar tapi. Hah? Belum pernah diajar sama Pak Ir? Nggak sempet. Kalau nggak salah nggak dapet. Oh, Mm-mm. Pak Ir itu bisa bikin fisika jadi enak buat dipelajari. Nggak Nah, ngebosenin dan itu. nggak bikin pusing. Iya. Beruntung lah. Wah, ada Ko Paulus. Iya. Iya. Berarti kalau misalnya ada yang suaranya bagus, hobi nyanyi, bisa minta dibikinin lagu ya sama Aubrey ya. Bisa. Bisa dong. Wis, Nggak harus yang nyanyi silahkan doang PM. kan. Nggak harus Wow. nyanyi doang. Misalnya yang mau solo violin mungkin atau solo klarinet gitu kan. Yang perlu ini Hmm. bisa. Siap. Sip, sip, sip. Waduh. Sip. Ya, berarti kalau yang mau dibikin aransemen sama Aubrey, silahkan PM. Cih. Nah, ngomong-ngomong, Aji. Yes. Glenn itu siapa? Glenn, siapa ya? Kita sama nama belakangnya aja sih yang sama. Oh, berarti adik atau kakak tuh? Glenn adik. Glenn Adik. adik saya. Oh. Glenn pertama. Mm-mm. Mm-mm. Demo Ya, dong trompetnya angkatannya nanti udah tanya. atuh Kak. Udah. Tadi Telat ya. nanti nonton aja ya di rekamannya. Oh, adek jadi cuma berdua ya, Bre? Cuma berdua. Oh, cuma berdua. Dua-duanya terjun di musik. Iya, kebetulan iya. Dan kita ya barengan kita ngerjain kalau apa untuk yang tadi loh, akustik juga Mm-mm. barengan Oh, gitu. Hmm. wah Cuman asik ya. Glenn lebih banyak sekarang dia apa selain main musik juga dia lebih ke mixing sama mastering gitu. Eh, Nanti untuk detailnya tanya tanya sama yang bersangkutan aja. siap, siap, siap. Iya. Baik, atuh. Yuk, kita Tuh. tukeran berarti ya. Tukeran narasumber Sip. berarti. Iya. Oke, thank you ya, Aubrey. Oke, bye. Bye-bye. Thank you. Bye. Ya, sekarang kita mau ngundang Glenn ya. Nah, Glenn itu siapa sih? Tadi udah dibilangin Glenn itu adanya Aubrey. Ayo Glenn, masuk Glenn. Kok Paulus sudah demo tadi, telat Oh, udah masuknya. ya. Hai Glenn. Halo ya. Baru ketemu sekarang kok saya. Kok sama Aubrey udah sering ya Glenn. Iya. Nah, coba Glenn coba kenalan dulu. Glenn tuh siapa? Angkatan berapa di Aloy? Terus di top ya? Oh sorry. Di top angkatan berapa? Mm-mm. Yuk, coba kenalan Oke. dulu. Nama saya Glenn, angkatan 2007. Kalau mungkin Mm-mm. teman-teman seangkatan itu taunya Ape. Panggilannya Ape soalnya dulu. Oh, Terus apalagi nih? Kerjaan. eh, sekolah dulu deh. Dulu di SA atau di BN ya? Dulu di SA. Oh, SA. Oke. Dulu lagi sekolah di top, ngambil ekskulnya apa? Sama kayak Aubrey di divisi Enggak juga. dulu. Ntar ingat-ingat ya saya agak pelupa nih soalnya. Oh, ekskul bola dulu. Main bola. Oh, jadi bukan sama sekali nggak nyambung ke musik ya? Musiknya ngeband doang dulu. Oh, Band. dulu ada ekskul band nggak? Kenapa? Ada ekskul band nggak dulu di top? Itu nggak ada deh. Kalau ada ekskul band pasti ikut soalnya. Oh,
nggak ada, adanya Kalau di zaman BC. saya, oh, adanya di BC doang. Berarti sama lah ya. Kirain saya udah berkembang gitu, enggak ya? Wah, nggak enak ngomongnya nggak berkembang gitu, gimana ya? Enggak berkembang, maksudnya bertambah gitu kan biasanya kan. Kalau zaman saya kan zaman dulu memang segitu ya udah segitu aja dilanjutkan Ah, gitu kan. nggak ada sih, sama, Oh, tetap nggak nggak ada. ada ya. Oke. Jadi kalau kalau sebelum corona kegiatannya apa tuh Glenn? Sebelum corona, ya dari semenjak pokoknya semenjak lulus dunia pendidikan, memasuki Mm-mm. dunia pendidikan aslinya, yaitu hidup hidup di dunia ini yang dengan benar, itu kalau saya nyebutnya PSK. Tapi jangan Apa salah tuh? kaprah, PSK-nya ini bukan Heeh. itu, tapi saya pekerja sound komersial. Uh. Mixing, mastering, terus ya sesuai apa, sound itu apapun lah, mau dari instalasi speaker, dunia Hmm. akustik, composing, pokoknya semuanya yang berhubungan sama audio lah gitu. Hmm. Itu memang memang jurusannya itu dulu waktu kuliah. Dulu kuliahnya juga kan arsitek, cuma akhirnya Mm-mm. juga memang nekunin karena main musik kali ya, terus jadi penasaran, Mm-mm. kok ada studio kenapa bisa kedap, kenapa ada studio Hmm. enak, ada yang kurang enak, kenapa di toilet berisik, gitu. Jadi penasaran, terus akhirnya mendalami gitulah. Berarti itu ke utilitas ya? Beda lagi sih, beda lagi. Memang ada Dulu juga asaan yang gitu-gitu teh utilitas kan atau teknik utilitas kan, mahan ya? bukan beda itu. Utilitas kayak plumbing, utility kan kayak, Asaan ada pencahayaan juga. Soalnya dulu pernah belajar auditorium tadi di utilitas kalau saya ya. Saya kan di oh gitu. ITENAS dulu. Oh gitu. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin beda kali di Unpar ya, Glenn? Ah, Oh iya beda. beda. Beda beda. Beda ya beda isi pelajarannya. Saya suka ini soalnya suka suka apa menyelinap ke ini ke Unpar. Oh gitu, bisa ya. Ini berhubung udah lulus gak ketahuan. Dulu suka main soalnya ke studionya di sana di Oh Unpar. gitu. Wah, ya, ya. Terus gimana tuh? Akhirnya sampai sekarang masih lah ya proyek-proyek untuk studio kayak gitu di zaman corona gini masih jalan. Di corona gini ya, kebetulan banget kan terakhir saya ada proyek di Bogor, ada satu hotel. Mm-mm. Terus karena corona ini kan bilangnya slow down, tapi setelah Mm-mm. cari tahu itu kayaknya berhenti. Terus saya ke Surabaya. Hmm. Saya kan udah lama tinggal Surabaya. Mm-mm. Surabaya, kebetulan ada yang ngasih proyek juga bikin studio pribadi untuk main drum gitu. Ya, kebetulan lah. Terus ada juga yang minta dibikinin lagu salah satu gereja di Surabaya sini gitu. Oh, Ya, Glenn di Surabaya. di Surabaya tetapnya. Oh, kalau kalau Aubrey di Jakarta kan ya? Nah, Oh. kemana angin membawa Nah, lumayan. tapi itunya Surabaya. Nah, teman-teman tuh kakak-kakak, adik-adik yang di Surabaya bisa ngehubungin Glenn kalau mau ini mau dipermak akustik rumahnya, cie. Rumahnya mau bikin lagu, apapun yang berhubungan sama audio, sound boleh. Hmm. Em, Kemarin ikut ini ya Glenn, ikut apa bantuin Aubrey ini ya, apa mastering sama mixing juga ya buat hmm, proyeknya ya Top. betul, betul, betul. Gimana tuh kemarin kesan pesannya? Kesan-pesannya, lebih pusingnya itu bukan soal mixing masteringnya, tapi lebih ke datanya. Kan banyak tuh yang masuk, Hmm. ini nanti Mm-mm. ini jam segini. Jadi lebih ke manajemen waktu sih akhirnya. Seandainya Hmm. semuanya masuk sekali jadi kan, dengan deadline tertentu misalnya, wah enak nih, tanggal sekian, oke, tungguin semua masuk, download semua, langsung mixing. Ini kemarin karena akhirnya satu-satu, misal hari ini 3, masukin dulu 3. Sekalian karena ada rasa penasaran juga kan, jadi coba sih pengen denger. Tapi besoknya itu 5, besoknya 1, gitu. Jadi penasaran malah jadi time-nya jadi agak kacau balau. Tapi untungnya ya Hmm. kalau mixingnya udah dapet sih asli. Nah tuh Glenn ada pertanyaan dari Kak Paulus, dari Kak Hmm. Paulus tuh.
prospek ke depan gimana musik Indonesia. Oh, kalau menurut saya malah musik Indonesia ini malah semenjak ada YouTube sih ya. Semenjak ada YouTube kan jadi banyak dulu yang indie itu mungkin agak susah ya. Main gerilya di bawah, nggak punya plan. Ya kan? Saya sempat ngalamin juga lah dulu. Zaman masih sekolah, masih kuliah kan ngeband, susah mencari channel ya. Kalau sekarang kan ya udah, kita ada YouTube, kita ada media sosial, malah kita bisa ngembangin diri kita di channel itu sendiri malah. Jadi yang dulunya Malah lebih bagus. Malah lebih bagus berarti ya prospeknya. Prospeknya lebih bagus. Dan juga kan banyak kreativitas yang dulu nggak kelihatan karena nggak kelihatan, nggak ada scoutingnya. Sekarang kan kita ada scouting Instagram, YouTube, gitu. Malah bagus macam-macam. Terus kalau misalnya Glenn sendiri main musik apa tuh? Kan tadi ikutan band ya? Gitar sih dari dulu. Gitar apa? Gitar, ya gitar listrik, gitar akustik, sama backing vokal biasanya. Oh, sama nyanyi juga ternyata. PSK juga. Butuhnya apa ya? Main drum ayo. Coba demo sedikit dong, Glenn. Demo. Ya, demo lah. Tadi kan Aubrey juga di demo. Demo ini ya. Buat yang nonton nih yang kangen-kangen zaman-zaman SMA gitu ya. Lagunya buat satu. Semua kata dirimu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Percayalah padaku, aku untuk kamu, ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Sepotong aja. Lanjut. Buat yang kangen-kangen. Waduh. Zaman-zaman. Aduh, jadi ini sih jadi serasa di kafe saya. Oleh makanan dan minumannya. Ini kalau Glenn suka gabung di orkestra mana nih? Di gereja aja atau ikutan yang profesional juga? Enggak. Kalau saya nggak ikut, cuma dulu zaman SMA sempat ikut orkes. Setelah itu nggak ngeband aja, lebih ke band. Kenapa? Sebelum nggak terlalu kurang cocok ininya ya, nggak dapet feel-nya sih. Kan kebanyakan orkes lebih ke klasikal gitu ya. So, saya lebih sukanya pop soalnya, pop rock. Jadi kurang masuk secara feel. Kurang masuk. Punya channel sendiri juga berarti. Kalau suka ngeband gitu, suka di YouTube gitu, apa tayang nggak? Saya nggak rajin upload juga ya. Soalnya agak kebeng juga sama ini nih, proyek kadang-kadang. Sempet Soalnya kan karena corona gini kan banyak grup yang jadinya akhir ini kan, jadi rajin upload gitu kan, akhirnya jadi banyaknya di YouTube. Pas tahun lalu sebelum corona tuh malah saya ada waktu kan nyoba upload lagi. Tapi malah pas corona dapat proyek. Lucunya gitu, malah dapat proyek malah nggak ada waktu. Kalau buat Glenn sendiri, apa sih yang jadi waktu di top dulu kan disiplin apa segala macam gitu, itu semua kepake nggak sih di kehidupan sekarang gitu?
kalau kita ngomongin pendidikan itu, kalau buat saya sih pelajarannya relatif ya, pelajaran ya. Tapi kalau soal yang di luar akademik tuh, wah itu yang malah syukur banget bisa sekolah di top, malah disiplin lah, dimarahin dulu sama pasam, pernah pro sama Ibu Regina juga gitu kan. Iya. Itu yang sangat berguna tuh itunya akhirnya pada Ibu Regina mana nih? Ibu Regina mana? itu tuh jangan disebut belakangnya lah, pokoknya ada yang galak gitu. Tapi inilah ya apa selama sekolah di top tuh fun kan sebenarnya, walaupun kita banyak disiplin apa segala macam dengan segala peraturannya yang segudang itu. Justru gimana ya, justru karena kita anak-anak kadang kan suka berontak sama sesuatu, apa sih harus gitu harus gitu kan, kadang kan jadi sebel sama guru nih, alah ini baju keluar dikit ngomel, ini dikit ngomel. Tapi pas kita udah menua itu kan akhirnya kita sadar bahwa oh malah untung dulu digituin, akhirnya kita jadi respect sama guru kita, malah jadinya sebetulnya dulunya kan fun, maksudnya ngeberontak seru ya kayak gitu. Tapi ujungnya pokoknya nilainya itu ditanamkan itu sangat baik sama guru-guru kita gitu. Terus kalau buat teman-teman yang sekarang nih kan mungkin ada yang mulai rajin upload kan, jadi mulai terjun ke dunia musik lah gitu. Ada ini nggak ada pesan kesan gitu atau apa gitu? Soalnya ada teman saya nih katanya baru mau mulai tayang di YouTube gitu kan, baru mau masuk lah gitu. Oke. Kalau pesan sih yang pasti kalau belajar dari YouTube-nya sendiri itu sebenarnya nggak harus di YouTube ya, intinya di platform manapun, mau itu bukan di dunia maya atau media sosial, yang penting itu konsistensi sebetulnya, bukan eksistensi sebetulnya, tapi lebih ke konsistensi, di mana konsistennya ini nggak cuma karena eksisnya, bukan karena kita selalu muncul setiap minggu, selalu muncul setiap hari, tapi lebih ke apa yang mau ditawarkan tuh harus jelas gitu kan. Misalkan gayaku bermusik misal kita ngomong ekstrim pop dangdut, ya sampaikan pop dangdut itu terus dengan gayanya sendiri, jangan pantang nyerah yang pasti. Nggak mungkin dari awal tiba-tiba dapat 1 juta subscriber, kan nggak mungkin, kecuali lu beli gitu kan. Itu ya harus pelan-pelan, sama kayak hidup aja kan, mau belajar ini harus dari dasar dulu, makin lama makin maju. Pokoknya jangan patah semangat, hidup musik terus. Siap, mantap. Terus ada untuk kedepannya ada rencana apa nih? Ada proyek apa mungkin? Di musik maksudnya? Oh, di musik yang paling dekat ini sih yaitu lagu Gereja. Lagi masih nunggu beberapa orang nyanyi dari jemaat, jadi masih belum rilis, mungkin baru bulan depan rilis untuk salah satu gereja di Surabaya. Kebetulan kemarin juga tiba-tiba ada teman di top juga, angkatan 2007 juga, yang punya Gen Goya, jadi dia punya ruang bahasa gitu, bahasa Jepang. Itu lagi minta saya bantu untuk bikin fanfare-nya gitu, fanfare untuk video dianya nantinya gitu. Yang paling terdekat itu, sama nggak tahu jadi apa enggak, ada teman saya juga 2007 cuma pas SMP-nya nggak di Aloy ya, itu di Aussie, dia bikin restoran di tengah corona gini, masih bisa dipilih dia bikin restoran. Sama kira-kira dia juga butuh lagu untuk opening advertisement-nya dia lah. Gitu. Berarti sebenarnya masih bisa lah ya, dunia musik itu masih bisa dijalanin walaupun dalam corona begini ya. Betul, yang penting jangan pantang menyerah. Pasti ada jalannya gitu. Mantap. Semangat. Iya. Oke. Ada kata-kata terakhir mungkin, Cie?
Iya, kata-kata terakhir Apa ya? soal apa ya? Hmm. Malah bingung kalau gitu nggak ada terlalu beda. Bosan. Ya udah. Oke, berarti nanti kita saksiin aja ya hasil karyanya Glenn sama Aubrey di proyeknya orkestranya Iatop. Ya. Nanti berarti seudah ini tinggal Kayove. Ayo, Kayove udah ada belum? Coba melambai kalau udah ada. Coba kita Kayove. lihat. Belum Kayove udah melambai. dateng. Ada loh. Belum melambai. Belum melambai itu. Nggak ada. Belum ya? Oh, ya sudah. Kita iklan dulu deh kalau begitu. Oke, thank you ya Glenn. Nanti Thank you, kita thank you. tunggu peluncuran karyanya. Weh. Ah, iya sih. Ditunggu ya teman-teman. Oke, thank you. Ya, Oke, sukses selalu ya. thank you. Thank you. Oke, thank you. Bye. Bye-bye. Ya, tadi udah ngobrol ya. Nah, Kak Yove-nya udah dateng. Oke, bentar ya. Ya, sekalian ya, saya mau iklan dulu. Nah, dalam corona ini, dalam rangka HUT-nya yang ke-90-nya top, wah, ribet ya. Dalam rangka HUT top yang ke-90, teman-teman musisi dari alumni yang biasanya main di orkestra mungkin, nah ini bergabung memberikan satu penampilan. Nah, itu konsep masternya yang sekarang udah hadir. Halo Kak Yove. Kak, kedengeran Kak? Kedengeran. Kamu kedengeran nggak? Kedengeran. Gimana Kak? Sehat? Sehat. Tadi udah ini ya, baru dari rumah sakit katanya thank you banget nih. Aduh, apa bisa ngeluangin waktu. Kok jadi ruang tamu? Iya. Jangan dong Kak, mukanya yang kelihatan. Gimana caranya? Aku nggak tahu. Tadi ini pencet yang ada panah kiri kanan itu loh, yang di bawah kanan. Kanan bawah. Oh, udah. Nah, udah kelihatan mukanya. Lah, dibalikin lagi. Aku Nah, belum udah. lihat. Saya belum lihat apa-apa. Tuh, Pak Ir udah nyapa tuh. Iya. Ha- Halo Saya Pak, nyapa. gitu. Halo Pak, Pak Ir, kedengeran ya? Iya, langsung ngomong aja Kak. Oh iya. Mm-mm. Oh, kamu Melia Emi katanya tuh sedang bertujuan menggaungkan kembali lagu anak. Wah, nanti kita bisa nih mainin lagunya Kak. Kerjasama dong sama kita, para alumni yang ada di grup musik. Sekalian iklan ya, Juli kemarin alumni yang suka main musik berkumpul dalam satu WA grup baru. Nah, buat teman-teman, kakak-kakak, adik-adik yang suka main musik, nggak usah mikirin level, langsung aja gabung, nanti bisa kontak sama kita ya. Yuk, Kak Yove, coba. Kak Yove ini berarti pemain alat musik apa nih, Kak? Saya pemain, kalau di yang sekarang sih saya violin aja ya. Violin. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum ngerti konsep master itu apa ya? Ya kalau concert master ya biasanya sih kalau kita dalam satu orkes ya gitu kan ada konduktor, ada orkesnya juga. Setiap orkes juga kan ada bagiannya seperti bagian strings, ada bagian woodwind, ada yang bagian tiup-tiup tuh. Terus ada juga bagian brass yang tiupnya kayak trompet gitu yang dari bahan-bahannya kuningan gitu. Ada juga percussion. Nah, concert master tuh jadi sebagai kepalanya orkes lah gitu. Jadi dia yang bertugas untuk mengatur gitu secara keseluruhan setiap divisi gitu. Baik divisi bagian string, woodwind, brass ataupun percussion.
Nah, dia kalau ada apa-apa, dia juga yang laporkan ke pemimpin atau manajer atau konduktor. Dia jadi seperti kayak orang apa ya disebutnya ya, orang orang yang key personnya lah di orkes gitu. Key person berarti kalau yang apa pas mau konser yang nyetemin mungkin ya, mimpin Eh, stem, ya pimpin stem, tapi tuning biasanya kan tuning. kalau stem atau tuning itu kan nanti kita ambil dari obo ya gitu. Nah, terus nanti ya Oh, udah minta. kita mulai stem satu persatu per divisi gitu. Dia juga nanti ya konsertmaster juga yang kasih tanda gitu kepada konduktor bahwa kita udah siap gitu. Oke, oke. Bentar, katanya ini Kak Emi minta dibacain dengan lengkap. Kak Amelia Emi sedang mengembangkan aplikasi Bintang Kecil yang bertujuan untuk menggaungkan kembali lagu anak dan keluarga Indonesia. Di mana anak-anak dan keluarga bisa nonton video musik kayak YouTube, karaoke, kayak Smule, dan berekspresi kayak TikTok. Yuk, pemusik top kita berkolaborasi, katanya. Hayu, Kak. Udah dibacain ya. Oke. Ya, terus lanjut nih, Kak. Udah ya, Kak Emi ya, udah dibacain lengkap tuh. Berarti posisi penting dong, Kak, berarti ya. Sama-sama Kak Emi. Lah, kenapa jadi kotak-kotak lagi, Kak? Hah? Kotak-kotak? Jadi kotak-kotak. Sorry kepencet. Saya Nah, masih saya nggak bisa lihat diri saya sendiri loh, cuma lihat FC. di saya mah dua Iya, ada. di saya satu doang. Oh, tuh kata Ko Paulus, kata Pak Ir katanya, yang gantiin konduktor kalau konduktor absen. Wah, posisi Iya penting ya Pak benar. Ir ya. Wih. Saya sih kalau sebagai Eh, concertmaster berharapnya kalau bisa konduktor tetap datang ya. Tapi memang kalau memang ada kejadian seperti begitu, ya no problem, kita memang harus maju. Karena itulah bagian jadi sebagai concertmaster. Makanya kalau sebagai concertmaster ya kita harus tahu juga partitur setiap bagian, setiap divisi. Dan kita juga tahu bukan hanya tahu partiturnya, kita tahu lagunya juga, kita juga tahu kesulitan-kesulitan tiap bagian. oh, ngebayanginnya aja udah berarti semua semua apa partitur hafal berarti ya. Sebaiknya ya, sebaik-baiknya hafal. Kalau enggak ya nanti kita matanya cuma ke partitur gitu. Matanya ke partitur, Hmm. akhirnya orang kita lagi bantu kondak atau apa, kitanya malah ngelihatnya ke sana, orangnya ada atau enggak ada kita, atau ada kesulitan atau gimana kita nggak tahu kan. Hmm. Kemarin ikut ini ya Kak. Oh tuh, Yove kan sekarang bergabung di orkestra mana? Katina Ibrahim tuh. Di saya di Apasionata. Terus juga kadang-kadang bantu juga di sekolah minggu Hok Imtong. Apasionata tuh apa ya Kak? Apasionata salah satu komunitas musik juga lah. Oh, kalau ada yang mau gabung bisa ya Kak? Bisa. Hmm. Nanti tinggal PM ke Kak Yove ya. Terus selain violin, main apa lagi nih Kak? Saya Saya dengar-dengar katanya alat musiknya banyak nih bisanya. eh, bisa, tapi yang konsentrasi sama sama satu melodi. Kalau suruh udah langsung piano, udah langsung pusing matanya kayak harus kebagi dua atas bawah. Konsentrasinya pecah langsung. Oh, gitu. Jadi kalau Violin kalau juga kayak 4 kan? tetap kan bacanya cuma satu gitu. Walaupun Oh. 4 senar ya, kita lagi mainin 4 senar atau 3 senar gitu, tapi kan bacanya tetap cuma di satu tempat. Kalau yang Mm-mm. piano kadang-kadang rasanya mata saya satu harus ke atas, satu ke bawah, jadi kayak bunglon gitu. Lebih susah. Ya, saya bisa main viola, cello juga, Uh, terus ya piano bisa ya, itu kan dasar lah ya. Saya suka harmonika juga, recorder, wah, beneran deh pantas jadi suling, konsert master. Semuanya bisa. ya enggak lah.
Di sini juga kayaknya semua yang main musik semua senang coba juga berbagai macam alat. Biar tahu sulitnya di mana ya kalau bikin ini, kalau bikin aransemen gitu. Ya benar. Kan tiap ini beda ya gitu. Jadi karakter timbre suara beda. Terus udah itu juga karakter ini juga karakter ngelakuinnya kayak gimana, kesulitan-kesulitannya seperti apa. Jadi kalau kita ngaransemen juga kita nggak bisa gitu. Kita main violin, kita bikin aransemen tapi pianistik gitu. Kan nggak nyambung. Itu bikin susah gitu jadinya. Karena ya itu bukan naturnya violin gitu. Tapi kita bisa main violin, kita bikin misalnya aransemennya buat trompet gitu. Kita bikin violinistik banget gitu kan. Nah, kan nggak nyambung sama naturnya trompet kan. Jadi kalau kita tahu satu persatu alat musik, at least per divisi kita tahu, nggak akan terlalu bingung gitu. Jadi kita kalau bikin partitur, karena sesuai sama naturnya. Nah, ada yang nanya tuh, kokotnat. Oh, alat tiup seneng nggak? Tadi udah ada ya. Seneng, Alat tapi yang tiupnya apa enteng, katanya Kak? recorder. Yang Recorder. enteng, kalau yang terlalu berat. Ngangkatnya berat. Berarti recorder bisa sopran, alto, tenor, bass. Bisa sih, cuman kalau yang udah mulai yang gede-gede kan intinya gede juga tuh. Wah gitu, lumayan. Udah Terus dijawab kalau ya kokotnat ya. ya Terus suling juga enak gimana? juga. Tapi suling juga sama, ada suling yang kecil, ada suling ke bawah, ada yang suling yang ke pinggir. Semakin besar, semakin stretching, agak agak sulit. Jadi ya kita tahulah postur kita segimana, ya harus sesuai juga sama postur gitu. Sesuaiin sama natur diri kita sendiri. Terus sebelum corona kegiatannya apa nih Kak? Sebelum corona, saya sih lagi studi sebenarnya, cuman karena corona ya jadi semuanya online juga ya, gitu. Lagi studi juga, terus saya juga kemarin sempat sakit, jadi sempat operasi juga. Jadi pas lagi sakit dan operasi itu ya studi pun juga saya cuti dulu sementara waktu. Tapi konser-konser gitu masih Kak? Enggak sih, kalau lagi sakit Enggak, mah enggak lah. enggak sebelum sakit maksudnya. Iya masih ada konser. Masih ada. Berarti kemarin sudah cuti segitu lama, sekarang bisa ngumpul lagi lumayan inilah ya. Fun gitu jadinya. Ada proyeknya iya top kayak gini. Tegang ya karena pertama kalinya kan saya gaptek, semuanya serba baru gitu. Jadi ya Terus banyak bertanya ya kan, kalau banyak bertanya sesat di jalan, malu bertanya sesat di jalan, banyak bertanya malu di jalan gitu. berarti kemarin gimana tuh rasanya, kan biasanya mungkin di Apasionata kan murid-murid sendiri gitu kan, teman-teman sendiri. Nah, kalau misalnya kemarin pas langsung gabung gitu di proyeknya IATOP, lintas angkatan juga, range-nya besar, gimana tuh? No problem juga sih karena dari dulu terbiasa juga sama orkes besar. Jadi dan dulu saya juga kondak, jadi eh, kalau ketemu yang besar maupun ketemu kecil memang lebih enak ya, lebih nyaman kalau kita kenal semua gitu. Tapi kalaupun nggak kenal ya udah nggak apa-apa, sambil jalan aja kita kenalnya. Cuman yang paling penting kan divisinya jelas nih, terus itu lagunya kayak apa, terus kita sectionnya apa aja. Nah terus itu ya orang-orangnya siapa aja ya, sambil berjalan sambil kenalan aja. Terus kita Jadi sebenarnya kita dapat iya juga ya kan terus. partiturnya, kita lihat juga gitu kesulitan tiap instrumen gitu. Ya jadi kurang lebih udah tahu gambaran besarnya. Berarti nggak terlalu beda sebenarnya ya, yang apa onsite sama yang online Cuman konser abstrak tuh ya. aja, masih nggak tahu muka orang ya gitu. Masih nggak tahu nama aja, tapi ya sudah dihafalkan berdasarkan nama di WA gitu. Terus apa
Belajar string itu gampang atau susah sih, Kak? Kalau karena kita seneng ya gampang ya. Soalnya kan Hmm, simple gitu sebenarnya. Karena cuma satu not gitu. Kalau piano satu dua not. not gitu. Organ, wah sama kalian sama pedalnya juga gitu. Saya senang sih main organ juga. Cuman Ya. organnya udah eh, apa ya? Dulu kayaknya kabelnya digigit tikus deh gitu. Jadi udah nggak bisa nyala lagi. Jadi udah kehilangan organ, padahal menyenangkan juga tuh. Itu saya yang terbiasa fokus sama satu hal, itu kalau lagi mumet bisa ya udah lah, ya bagi-bagi fokusnya jadi 3 hal atau 2 hal. Kalau piano kan ya masih 2 hal. Kalau organ kan bisa 3 hal tuh. Jadi emosi Hmm. kita juga bisa, kita lagi emosi atau kita beban gimana bisa terbagi lah gitu. Jadi setelah selesai main yang kayak gitu, yang itu malah enak gitu jadinya. Hmm. Kalau menurut kakak, tadi kan sama nih pertanyaannya ya dari Kak Paulus katanya. Kalau misalnya menurut kakak, ke depannya musik Indonesia tuh gimana sih? Seudah kena corona gini. Aku lihat sih Aku lihat sih maju ya. Aku bukan tipe yang suka online juga gitu. Maksudnya bukan tipe yang suka lihat HP gitu. Tapi kalau teman-teman yang teman-teman saya kan biasanya lebih ekstrovert lah ya. Mereka lebih cari-cari terus kirim ke saya gitu. Ini bagus, bagus gitu. Terus saya liatin gitu jadinya saya buka. Memang Indonesia tuh maju banget gitu. Apalagi dengan zaman sekarang dengan COVID, orang mulai masuk YouTube, apapun yang mereka lakukan kan mereka bisa masuk gitu. Hmm. Dan aku lihat karena keberanian untuk bereksplorasi, kreativitas, jadi Hmm. makin maju. Dulu aja belum COVID gitu ya, Indonesia tuh udah bisa dibilang berpengaruh lah di Asia Tenggara tuh. Lagu-lagu Indonesia tuh berpengaruh gitu. Hmm. Apalagi sekarang gitu. Apalagi dengan adanya COVID, anak-anak lebih semua anak-anak muda ya lebih berkreasi gitu. Nah, cuman satu halnya yang kadang-kadang saya pikirin ini ada copyrightnya nggak gitu. Hmm. Soalnya kan mungkin itu juga yang perlu dipertimbangkan. Kita kan mungkin pengennya ya, berkreasi, kita lakukan sama-sama dengan teman-teman gitu ya. Eh, jadi berkarya lah gitu sambil berkreasi kita masukin ke YouTube gitu. Tetapi jangan lupa ada regulasi juga kan, dan itu bisa panjang Iya. nanti di belakang gitu. Buat saya penting Hmm. gitu untuk dipertimbangkan. Karena kita bukan hanya melakukan segala hal hanya untuk 1 tahun ke depan, tapi kita juga harus pikir 5 tahun ke belakang, ke depannya lagi gitu. Hmm. Jadi kita Berarti lihat juga itu berarti regulasi. kalau yang cover-cover gitu ya maksudnya. Misalnya kayak itu perlu perlu dipertimbangkan juga apa ada copyrightnya atau enggak gitu. Hmm. Supaya kitanya jangan sampai salah dan nanti takutnya sulit di masa depannya gitu. Mungkin ada yang tiba-tiba ngesu kan, lah kita kita bisa terkaget-kaget gitu kan kalau kita nggak tahu. Iya, betul, betul. Oke, ada kesan-pesan mungkin terakhir, Kak, Kesan-pesan. buat pemusik-pemusik apa alumni yang udah gabung di grup pemusik atau teman-teman yang suka main musik tapi belum masuk ke grup pemusik. Cie. Ya, aku sih kesan-pesannya gimana ya? Ya, kita tergabung ya di dalam IATOP ini sebagai pemusik gitu kan. Memang bermusik itu kan bikin hidup tuh lebih menyenangkan lah ya. Ya, music is very important gitu in our lives gitu. Tapi it is not everything gitu. Banyak hal yang lebih penting juga daripada musik. Musik adalah satu kayak semacam instrumennya yang bisa bikin kita bersatu gitu. Dalam Hmm. satu wadah kita bisa sama-sama berkenalan, kita bisa berinteraksi, kita bisa berkarya bersama gitu, berkreativitas. Kita juga bisa have fun together gitu. Tetapi ada nilai-nilai juga yang lebih penting yaitu ya kita kebersamaan, kesetiakawanan, Hmm. persahabatan, persaudaraan gitu. Dan itu yang bikin hidup itu bernilai gitu. Dan musik itu memang bikin indah, memaniskan, tapi itu mungkin jadi lebih seperti ornamennya gitu. Tetapi intinya nilai utamanya sebenarnya ada di hati kita gitu. Dan itu yang menurutku patut diperjuangkan gitu. Patut dipikirkan dan direfleksikan juga.
Oke, nanti kalau ada yang mau belajar violin bisa langsung PM ya. Iya. Tuh kata Kak Emi katanya apa untuk copyright bisa lapor ke LMKN sebelum memakai lagu orang lain. Oh ya, thank you ya Kak Emi. Thank you. Nah, udah jadi itu. Iya. Udah jadi info buat Oh, semua. iya, betul. Oke, mungkin cukup ya kali Kak Yove. Nanti kita tunggu ya hasil karyanya. Hasil karya Dari kita tadi bersama. soalnya, iya, soalnya dari tadi RHS katanya biar kejutan. Nggak dikasih bocoran, pokoknya mah nanti aja tunggu tanggal mainnya. Mm-mm. Gitu. Oke, thank you ya Kak Yove ya. Thank you. Yuk, sampai ketemu lagi. Ya, jadi itu ya teman-teman, kakak-kakak, adik-adik, bincang-bincang kita malam ini sama teman-teman kita yang mungkin full time di dunia musik, dari yang arranger, dari yang sound engineer, terus ada yang guru juga gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin yang baru mau terjun ke dunia musik, nah tadi udah kasih tahu ya, sekarang lagi bagus banget. Cuman perhatiin tuh dari Kak Emi katanya copyrightnya ya, tadi Kak Yove juga udah ngingetin. Jadi kalau yang cover-cover, lapor dulu sebelum pakai lagunya, nanti takutnya kena su. Buat teman-teman kakak-kakak, adik-adik yang mau yang udah main musik di rumah, mau kalimba, mau suling Sunda, ya apapun lah ya yang namanya main musik. Kalau mau gabung boleh ya kontak kita atau kontak ke Kak Paulus. Nah, mungkin bisa tanya-tanya ya gimana cara masuk ke grup pemusik. Nah, kita gabung ya, kita main bareng-bareng. Oke, sekian dulu. Oh, calonnya mana? Engke atuh, lihat aja di virtualnya. Udah mau habis waktunya kok. Oke ya, teman-teman. Thank you udah nonton kita malam ini. Bye-bye.